Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Nah, ini kita sudah ada satu unit switch power window main ya. Jadi switch utama power window atau kaca jendela. Nah, di sini nanti kita akan lakukan pembersihan. Oke. Nah, ini untuk switchnya ini milik Suzuki EPP ya. Jadi untuk Suzuki EPP. Nah, ini untuk kacanya ini sebagian itu nggak bisa naik turun ya, bagian belakang kanan, nah itu nggak bisa naik turun. Nah, di sini kita bisa cek dulu ya, atau kita bisa bersihkan untuk bagian terminal switchnya. Nah, jadi seperti ini untuk proses pembongkarannya. Nah, ini biasanya ini di bagian terminal switchnya ini suka gosong ya. Nah, ini kita bisa lakukan untuk pembersihan terlebih dahulu ya. Karena untuk kasus power window ya, power window yang suka naik turunnya itu mati ya. Nah, ini yang paling mudah atau yang paling gampang kita bisa lakukan untuk pengecekan di switchnya. Ini kemungkinan besar ya, banyak terjadi untuk switchnya itu gosong atau kotor. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, ini adalah switch terminal yang gosong atau yang kotor ya. Ini untuk terminal kuningan. Nah, ini bisa kita amplas atau bisa kita bersihin ya, supaya untuk bekas-bekas ini ya, apa tuh gosong karena percikan api ya, ini bisa hilang. Nah, ini untuk terminal switchnya atau kuningannya nih ya. Nah, jadi seperti ini. Ini setelah dilakukan pembersihan. Oke. Nah, satu lagi di bagian sininya ya. Nah, ini ya. Ini tampaknya juga gosong. Ini cukup kita bersihin dulu. Ini untuk hal yang paling mudah ya. Jadi untuk kasus power window atau kaca jendela, nah itu yang macet atau nggak mau naik turun. Nah, ini hal yang paling mudah. Kita bisa bongkar dulu untuk switchnya, dan kita bisa cek, kita bisa bersihin dulu. Nah, setelah itu tinggal kita coba lagi ya. Karena untuk ini yang gosong-gosong ini dia akan ngeganggu aliran strum ya. Jadi untuk arus atau strum itu yang tadinya harusnya nyambung, dia terhalang oleh apa itu namanya, gosong atau kotoran. Nah, itu jadi nggak bisa nyambung ya switchnya. Nah, setelah itu jangan lupa nih kita kasih gemuk dikit ya, supaya untuk gosongnya nanti atau di kemudian hari ini agar meminimalisir ini tingkat kegosongan. Atau biasanya kalau switch atau saklar begitu ya, dia mainnya on off, putus nyambung. Nah, itu ketika kena percikan api ya, atau percikan listrik, nah itu lama-lama dia akan kotor dan akan menimbulkan gosong ya. Nah, di sini kita tambahkan sedikit aja ya untuk bagian sisi-sisi terminalnya untuk gemuk atau pelumas ini ya. Nah, ini ya. Jangan lupa di bagian sininya juga ya. Nah, ini supaya untuk ini pergerakannya ini agar lebih lembut atau enggak keras. Di sini kita juga kasih pelicin atau pelumas atau gemuk ya, atau grease begitu ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kita pasangin lagi nih. Nah, oke, nah ini untuk naik turunnya biar nggak seret ya. Nah, ini juga kita cek semuanya ya. Kalau untuk di main atau di utama atau di switch utama ini ada 3, 4 bahkan ya, 4 switch untuk bagian depan, kanan kiri, belakang, kanan kiri begitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini juga gosong juga ya.
Oke. Nah, di sini juga dibersihin. Nah, jadi seperti ini ya untuk kondisinya. Nah, ini adalah salah satu penyebab untuk power window atau kaca jendela itu nggak mau naik turun. Oke. Nah, ini tinggal kita bersihin lagi ya. Ini sebisa mungkin sampai bersih. Pokoknya kotoran yang hitam-hitam ya, hitam-hitam atau bekas gosong nih ya, ini bisa hilang begitu. Jadi untuk kuningan terminalnya ini enggak terganggu. Oke, nah jadi seperti ini untuk proses pembersihan switch ya, switch power window atau saklar power window. Ini untuk semua jenis mobil prinsipnya sama ya. Mungkin bentuk atau tata letaknya itu yang berbeda. Kalau yang kita lagi bersihin ini punya unit EPP ya. Jadi untuk unitnya ini EPP. Oke, nah ini kita bersihin dari kotor-kotorannya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang lagi ya. Nah, ini juga kita kasih sedikit grease ya. Oke, nah ini kita masukin lagi atau kita pasangin lagi. Nah, ini ya. Ini jangan sampai terbalik ya tadi. Untuk yang kecil-kecilnya ini. Dan di sini juga ya. Nah, ini kita kasih gemuk dikit juga ya. Setelah itu tinggal kita pasangin lagi nih. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang satunya ini udah kita bersihin sebelumnya ya. Setelah itu tinggal kita pasang lagi nih. Nah, ini untuk switch locknya, lock kaca jendela. Nah, jadi yang ini juga ya untuk, nah ini yang untuk lock unlock kaca jendelanya. Nah, ini kita juga kasih gemuk atau grease. Nah, jadi seperti ini ya untuk prosesnya. Oke. Setelah itu tinggal kita pasang untuk covernya nih. Nah, ini ya, ini kita pasang lagi. Setelah itu tinggal dicoba ya. Ini biasanya untuk yang paling mudah dulu ya. Karena untuk penyebab power window atau kaca jendela itu banyak faktornya. Bisa dari kabel, dinamo, sikring, dan switchnya sendiri ya. Nah, ini untuk yang paling mudah. Ketika pengecekan yang lainnya oke, begitu ya. Ini kita bisa cek di switch power window-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.